Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat sekalian, pernahkah kita merenungkan satu kata yang ada dalam Al-Quran untuk mendefinisikan seorang ibu? Contoh misalnya dalam surah Ali Imran ketika Allah SWT mensifati seorang wanita mulia yang bernama Maryam. Allah menggunakan kata al-um atau ibu, wa ummuhu siddiqah, dan ibu dari Nabi Isa adalah perempuan yang benar. Kata ini disandingkan dengan sebuah karakter yang khas, disandingkan dengan sebuah kondisi, yaitu kejiwaan seorang perempuan yang sangat baik. Karakternya baik, sifatnya baik, kepribadiannya baik, jernih, menjaga kesucian diri. Inilah yang dinisbatkan, kata ini dinisbatkan kepada seorang wanita mulia bernama Maryam. Maka sesungguhnya menyandang status atau ibu adalah status tentang karakter diri, status tentang kejernihan cara berpikir, status tentang pengendalian diri yang baik, status tentang menjaga kesucian dan kehormatan diri. Jika kita renungkan tentang ayat ini, maka kita bisa menyimpulkan bahwa seorang ibu itu dia akan mudah menjalankan kewajibannya sebagai orang tua manakala dia mampu menyandang sifat-sifat ini. Bukan sifat-sifat alamiah zahir yang semua orang bisa memperolehnya. Menyusui, melahirkan, itu adalah hal yang setiap orang bisa mengalaminya. Setiap perempuan secara kodrati dia akan mengalami hal itu. Tetapi satu sifat, satu karakter yang tidak setiap perempuan memilikinya adalah kata ibu. Kata ini, Al-Quran berulang kali menyebutkan terkait dengan karakter, terkait dengan pengorbanan diri, terkait dengan kesungguhan, terkait dengan yang paling menonjol adalah menjaga kesucian diri. Kata ibu dalam ayat ini dikaitkan dengan personality, dengan kepribadian. Oleh karena itu kita akhirnya menyimpulkan satu hal. Jauh sebelum kita berbicara tentang bagaimana cara mendidik anak, bagaimana cara mengarahkan anak, maka sebenarnya yang harus tumbuh dalam diri kita sebagai ibu adalah personality yang bagus, kepribadian yang kokoh, karakter yang khas sebagai seorang mukmin dan mukminah. Maka setelahnya kita akan menjadi mudah untuk melangkah mendidik anak-anak kita. Yang kedua, sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, dalam Al-Quran kita dapati begitu banyak dialog antara orang tua dan anak. Namun, mayoritas dialog itu diwakili oleh profil ayah. Bukan diwakili oleh profil ibu, tetapi oleh profil ayah. Dengan demikian kita bisa menyimpulkan bahwa dalam pendidikan anak ini, ujung tombak dalam pendidikan itu adalah ayah. Dan pagar dalam pendidikan itu adalah kekokohan karakter seorang ibu. Ini adalah dua sinergi yang begitu luar biasa. Ayah dengan dialog yang banyak yang disebutkan oleh Al-Quran, ibu ditampilkan oleh Al-Quran dengan kata yang sangat indah, yaitu tentang kepribadian yang kokoh, kepribadian yang kuat, kejernihan cara berpikir, menjaga kesucian diri dan kehormatan. Inilah profil dua sosok, ayah dan ibu. Ayah diwakili yang disebutkan dalam Al-Quran, disebutkan dengan banyak contoh para nabi, orang-orang saleh yang disebutkan oleh Al-Quran. Dengan karakter yang khas, mereka menanamkan tauhid, mendidik anaknya, dan yang terbanyak adalah dialog antara ayah dan anak. Dan seorang ibu diwakili oleh sosok bernama Ibunda Maryam yang ditampilkan dengan karakter yang sangat unik, yaitu menjaga kehormatan dan kesucian diri. Maka untuk mendidik anak lebih lanjut,
apakah dua karakter ini sudah ada dalam diri kita sebagai ayah, dan apakah sudah ada karakter ini bagi kita sebagai seorang ibu? Jika dua hal ini belum ada dalam diri kita sebagai ayah atau sebagai ibu, maka sesungguhnya inilah PR terberat kita hari ini. Mengapa anak kita menjadi A dan B? Bukan karena mereka menginginkan A dan B, tetapi karena kita sebagai orang tua yang tanpa kita sadari, kita telah menanamkan A atau B itu dalam diri anak kita. Mengapa kemudian kita susah untuk mengarahkan anak-anak kita? Karena orang tua tidak mewakili sifat-sifat yang disebutkan oleh Al-Quran yang dicontohkan oleh para nabi, yang mereka banyak dialog dan mendengar dengan anaknya. Mengapa kemudian ibu susah mengarahkan anak-anaknya? Karena ibu mungkin tidak mewakili sosok seperti Ibunda Maryam yang memiliki kekokohan jiwa, karakter yang khas, kemuliaan akhlak, kebaikan kepribadian. Nah, inilah yang menjadi penyebab mengapa di kemudian hari kita dapati anak kita begitu susah untuk diarahkan, begitu susah untuk dibina. Maka ayah dan bunda sekalian yang dirahmati Allah, sebelum kita lanjutkan lebih jauh dalam pembahasan kita, mari sama-sama kita merenungkan satu tema ini, yakni menumbuhkan karakter seorang ayah dan menumbuhkan karakter seorang ibu sesuai dengan Al-Quran.